Pesut, halo para agen rahasia, selamat datang di markas besar kita nih. Dengerin baik-baik ya, hari ini kita punya misi yang, super penting. Misi ini bakal bikin Ramadan kita jadi lebih seru dan lebih berarti. Nama misinya, Detektif Ramadan, Misi Bumi Bersih, Hati Lebih Jernih. Oke, aku mau tanya sesuatu, tapi jawabnya di dalam hati aja ya. Kamu beneran siap untuk sebuah misi rahasia? Soalnya, misi ini tuh khusus buat kamu, agen-agen terpilih. Gimana? Kalau udah siap, ayo kita langsung berangkat. Oke, agen. Saatnya kita bedah misi ini. Gini nih, setiap bulan Ramadan, pas kita lagi asik-asiknya sahur dan buka puasa, ternyata ada sebuah misteri besar yang muncul diam-diam. Dan misteri ini cuma bisa dipecahkan sama detektif Ramadan yang matanya paling awas, kayak kamu. Fokus, detektif. Lihat deh, ini dia inti misteri kita. Coba kita pikirin bareng-bareng ya. Pertanyaan pertama, dari mana sih datangnya semua sampah ini? Terus, sebanyak apa coba sampah yang kita hasilin? Apa ya yang bakal terjadi kalau misteri ini kita biarin aja? Dan yang paling penting nih, gimana caranya kita bisa jadi pahlawan kebersihan? Nah, ini dia teka-teki yang harus kita pecahkan. Nah, dengan ini, misimu secara resmi dimulai. Kamu ditugaskan untuk menjadi detektif Ramadan. Tugas utamamu, menyusup ke lingkunganmu sendiri dan mengungkap semua jejak sampah yang tersembunyi. Gimana? Siap laksanakan, detektif? Baiklah, kita langsung masuk ke tahap pertama, menyelidiki jejak sampah. Ingat ya, detektif hebat manapun pasti tahu, langkah paling awal itu kumpulin petunjuk dan bukti sebanyak-banyaknya. Nah, operasi kita kali ini kita sebut audit jejak sampah. Keren kan? Ini dia nih, 3 langkah simpel buat ngumpulin bukti. Gampang banget. Pertama, catat. Siapin buku catatan detektifmu, terus tulis semua sampah yang kamu temuin dari sahur dan buka puasa. Kedua, kelompokkan. Nah, bukti-bukti tadi kamu pisah-pisahin sesuai jenisnya. Terakhir yang ketiga, dokumentasi. Cekrek, ambil foto temuanmu, biar kayak detektif beneran. Ini penting loh buat laporan akhir misi nanti. Biar nggak salah kelompokin bukti, kamu harus tahu kode rahasianya. Ada 3 jenis utama. Yang pertama kode organik. Gampangnya, ini sampah yang bisa membusuk, kayak sisa makanan atau daun-daunan. Kedua, kode anorganik. Nah, ini yang nggak bisa membusuk, kayak plastik, botol, atau kertas. Terakhir, yang paling bahaya nih, kode B3. Ini buat sampah berbahaya dan beracun, contohnya baterai bekas atau obat kadaluarsa. Sampai sini, ngerti ya? Kerja bagus, detektif. Semua bukti udah terkumpul. Sekarang waktunya kita balik ke laboratorium buat masuk ke tahap berikutnya, memecahkan kode data. Wih, disinilah bagian paling serunya. Kita bakal mengungkap rahasia di balik tumpukan sampah yang kita temukan. Mungkin kelihatannya cuma tumpukan sampah biasa ya. Eits, jangan salah, petunjuk sebenarnya itu tersembunyi di dalam angka-angka. Percaya deh, begitu kita timbang dan kita hitung semua buktinya, bakal muncul sebuah pola rahasia. Penasaran? Yuk, kita intip lebih dekat. Dan, jeng, ini dia hasilnya. Wow, lihat deh diagram batang ini. Ini hasil analisis kita loh. Kelihatan jelas kan, batang yang paling tinggi itu nunjukin tersangka utama kita, yaitu sampah organik atau sisa makanan. Jumlahnya lebih dari setengahnya, disusul sama sampah plastik. Nah kan, sekarang kita jadi tahu siapa biang keladi terbesarnya. Misteri mulai terpecahkan. Terus kenapa sih ini semua penting banget? Intinya tuh gini teman-teman, sampah kecil berdampak besar bagi bumi. Coba bayangin, 1 bungkus permen atau sedikit sisa nasi mungkin kelihatannya sepele ya kan? Tapi coba kalau itu dikaliin jutaan orang setiap hari selama sebulan penuh. Wih, dampaknya jadi segede monster. Makanya misi kita ini benar-benar penting. Oke, kita udah tahu masalahnya. Kita udah nemuin biang keladinya. Sekarang waktunya kita naik level. Bukan cuma jadi detektif, tapi kita juga bakal jadi penemu. Selamat datang di tahap merakit solusi cerdas. Di sini, kita bakal mengubah sampah jadi harta karun. Ini dia nih, daftar proyek rahasia 3R. Anggap aja ini gudang senjata canggih kita. Kamu bisa pilih sendiri mau pakai yang mana. Mau sulap sisa makanan jadi kompos buat nyuburin tanaman? Bisa. Atau mau bikin eco-brick super kuat dari botol plastik? Keren! Bahkan nih, bungkus kopi bisa dijahit jadi tas kece. Tinggal pilih aja proyek mana yang paling bikin kamu penasaran.
Ingat ya, tiap proyek yang kamu pilih itu ibarat senjata super canggih. Itu cara baru kita buat ngelawan si monster sampah yang gangguin bumi kita. Jadi kamu itu bukan cuma mecahin masalah loh, kamu itu pencipta solusinya. Keren banget kan? Misi kita udah hampir selesai nih, agen. Tapi ingat, tugas seorang pahlawan itu nggak pernah benar-benar kelar. Selamat datang di tahap terakhir, sekaligus yang paling penting, menjadi agen perubahan. Karena setelah kita tahu ilmunya, tugas kita selanjutnya adalah nyebarin kebaikan ini ke seluruh dunia. Coba deh lihat perubahannya. Dulu kita cuma detektif yang ngumpulin data sampah buat diri sendiri. Tapi sekarang kita udah jadi pahlawan yang beraksi. Kita bisa bikin poster atau video keren buat kampanye, ngajak ngobrol keluarga dan teman-teman, dan yang paling penting, mulai dari diri sendiri. Bawa tumbler dan kotak makan sendiri misalnya. Nah, ini namanya lompatan besar. Dari cuma tahu, jadi lakuin. Dan jangan pernah lupa sama yang satu ini. Ini kekuatan super kamu yang sesungguhnya. Setiap anak bisa menjadi agen perubahan. Iya, kamu. Jangan kira tindakan kecilmu itu sepele. Satu kebiasaan baik yang kamu mulai hari ini bisa banget loh nginspirasi orang lain dan bikin perubahan yang gede banget buat masa depan. Baiklah, misi detektif Ramadan kita secara resmi selesai. Kerja yang luar biasa, agen. Aku bangga sama kamu. Tapi sebelum kita bubar, aku punya satu pertanyaan terakhir. Coba deh pikirin sebentar. Dari semua yang udah kita lakuin bareng-bareng, kebiasaan baik apa sih yang bakal terus kamu lakuin bahkan setelah Ramadan selesai? Nah, jawaban dari pertanyaan itu, itulah kemenangan sejati kita. Sampai ketemu lagi di misi selanjutnya ya pahlawan bumi.